ekor pun kujual, majikanku tidak pernah tahu. Tapi saya, kata si pengembala, si budak, ingin bertanya kepada Tuhan. Nah, ini pelajaran kita. Ya, apa pertanyaan si budak itu? Tuhan, di manakah Allah saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya Rabbana, alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, yang sangat saya hormati, senantiasa doa saya untuk kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia di dunia, terlebih-lebih kita mulia kelak di akhirat. Mari kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah atas kesehatan, kesempatan yang Ia berikan kepada kita. Dan saya sering mengingatkan diri saya dan kepada kita semua, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, berjanjilah kita untuk diri kita masing-masing, nikmat itu kita gunakan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya untuk itulah kita hadir di dunia yang fana ini, di alam syahada ini. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dicatat Allah di sisinya sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berengkaikan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, baik di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin melihat kajian kita selama ini dengan melakukan pendekatan dari apa yang terjadi bagi diri Rasulullah sebagai uswah. Betul-betul Rasulullah itu mengamalkan seperti apa yang kita kaji. Maka pantaslah memang Rasulullah itu sebagaimana dikatakan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Judul kita pada malam hari ini untuk melihat itu semua adalah, kita ini jemaah dimuliakan Allah, ada sisi kelemahan
dan ada sisi kekuatan yang kita miliki. Sisi kelemahan kita adalah, saya katakan, kerapnya kita melakukan berbagai kesalahan demi kesalahan dalam hidup ini. Ada yang malah bangga dengan sebuah kesalahan. Ada yang berani terang-terangan menontonkan kesalahan. Bahkan ada juga kita temukan dalam sosial masyarakat kita melindungi kesalahan. Bahkan ada juga yang sampai seperti apa kata pepatah, menegakkan benang yang basah. Yang lebih tajam lagi, cara apapun dia lakukan, yang penting target tercapai. Mau cara itu benar atau salah, itu enggak pernah sedikit pun dia paham. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang saya maksud dengan kelemahan. Ya. Maka seorang pemikir dari Persia, Murtado Mutadarri, beliau mengatakan, kalau perbedaan, maksudnya perbedaan manusia yang satu dengan yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, bukanlah, kata beliau, yang tak pernah berbuat kesalahan. Tapi perbedaannya adalah orang yang senantiasa kerap melakukan kesalahan. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Maaf yang dimuliakan Allah, kalau sudah kamu tidak merasa malu melakukan kesalahan, maka kata Rasulullah, lakukanlah apa yang kamu mau." Ya, lakukanlah apa yang kamu mau. Ikutilah kehendak hawa nafsumu itu, ikutilah keakuan egomu itu. Ya, inilah yang saya katakan sebuah kelemahan. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada kelemahan, mesti ada kekuatan. Yang mana kekuatan yang kita maksudkan dalam kajian ini? Kekuatan itu adalah ketika kita mampu dan mau membangun sebuah kesadaran tentang keberadaan Allah di dalam diri. Nah, inilah kekuatan itu. Sekali lagi, kalau ada kelemahan, mesti ada kekuatan. Kekuatan yang kita maksud itu, jemaah dimuliakan Allah, ketika kita mau membangun sebuah kesadaran pada diri kita. Kesadaran apa? Tentang keberadaan Allah di diri. Ya, garis bawah itu. Ini yang harus kita bangun, kesadaran tentang keberadaan Allah di diri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dulu ada beberapa kisah melihat kesadaran, bentuk kesadaran itu. Ketika Khalifah Umar ibn Khattab menjadi khalifah, beliau pernah berangkat ke gurun pasir, dan di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mengembala kambing. Khalifah Umar mendekati
si pemuda itu dan terjadi dialog. Apa isi dialog itu? Di antaranya jemaah yang dimuliakan Allah, ada keinginan Khalifah Umar ibn Khattab membeli 1 ekor kambing yang dia gembala itu, dengan alasan kambing yang sekian banyak itu sehat, walaupun di tanah Arab nggak ada rumput. Ya, kambing di Arab itu hanya makan lumut, tapi sehat. Beda dengan kita di Medan ini, banyak rumput, ya kambing tetap kurus. Plastik. Iya kan, seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keinginan itu disampaikan Khalifah kepada si pemuda, status sosialnya pengembala kambing dan seorang budak. Dia menjawab apa? Maaf Tuhan, saya tidak berani jual kambing ini. Saya bukan pemilik. Saya bukan pemilik. Tapi saya hanya sebatas pengembala. Jadi saya tidak punya hak untuk menjual itu. Kemudian Khalifah mengatakan, apakah majikan Anda tahu berapa jumlah kambing yang Anda gembala ini? Oh, kata si budak, si pengembala, majikan saya tidak pernah tahu berapa jumlah kambing yang saya gembala. Biasa itu jemaah, orang kaya itu dia tak tahu lagi hartanya di mana. Kalau masih dia tahu hartanya di sini itu belum kaya. Jadi ini tadi majikannya itu tak tahu dia. Maka kata Khalifah Umar, kalau majikanmu tidak tahu berapa jumlah kambing ini, andaikan Anda jual sama saya 1 ekor, kan begitu? Kalau jual 1 ekor dari kambing ini, kan majikanmu nggak tahu. Si budak itu menjawab, apa katanya? Benar Tuhan, majikan saya tidak tahu. Bahkan jangankan 1 ekor hari ini, saat ini saya jual, 10 ekor pun kujual, majikanku tidak pernah tahu. Tapi saya, kata si pengembala, si budak, ingin bertanya kepada Tuhan. Nah, ini pelajaran kita. Ya, apa pertanyaan si budak itu? Tuhan, di manakah Allah saat ini? Wah. Nah, inilah yang saya katakan sebuah terbangunnya sebuah kesadaran tentang keberadaan Allah. Kalau ini kira-kira tertanam di birokrat kita, di kepemerintahan kita, kira-kira perlu lagi kantor KPK itu? Kira-kira? Ya enggak ya? Sepakat gitu itu ya? Enggak perlu lagi, karena sudah ada kesadaran itu. Dan inilah yang diajarkan baginda Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Zar, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah kaulah Allah, ya Abu Zar, seolah-olah kau melihat Allah. Jikalau kau tak melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Nah, kesadaran itu sekarang jemaah dimuliakan Allah, kira-kira sudah beginilah kaji kita yang lalu-lalu. Sudahkah terbangun itu pada diri kita? Maka jawabannya tak perlu dijawab. Jawablah masing-masing. Iya kan? Nah, ini kekuatan. Yuk kita lihat kisah yang lain. Ya, semua kita tahu kisah itu ketika Rasulullah lewat, dia diludahin, lewat, diludahin. Kan semua orang banyak tahu kisah itu. Kenapa Rasulullah tidak marah? Kalau aku lewat 2-3 hari diludahin, kurasa kuintip itu orangnya. Iya kan? Untung Pak Rajib nggak datang. Kalau nggak kulapor sama Rajib, karena ente ketua PP, saya bilang, iya kan? Rasulullah diperlakukan itu dia nggak marah. Kita kadang-kadang diselip kawan aja naik kereta, ya naik juga kita bawa. Rasulullah nggak marah. Yang anehnya
Rasulullah tidak mempertanyakan itu. Cuma satu hari Rasulullah bertanya kepada masyarakat sekitarnya tentang peristiwa itu. Yang meludahi itu kok berhenti, kira-kira begitu. Maka masyarakat mengasih info kepada Rasul, kalau yang suka meludahi itu adalah sedang sakit. Nah, apa yang membuat Rasulullah suasana batinnya melihat persoalan itu berbeda sekali, jauh sekali cara kita menyikapi persoalan? Balik kajinya, coba tarik ke dalam cerita itu. Kira-kira ada udah nggak kita miliki sifat itu?